无穷无尽，成为神界阵法第一。难道说，的预感？去修习阵道，静观其。这些房子都属于。我要买北区的这栋。放开我弟弟！打扰了别人。是我有眼不识泰山。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season ke-6 episode 2. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 1. Kemarin Shinyu, Haofei, dan Heiyu sudah sampai di alam dewa. Mereka tidak menduga kalau kekuatan di alam dewa tidaklah seindah yang mereka bayangkan. Berdasarkan aturan, para kultivator yang baru saja naik akan diminta untuk menambang batu dewa dulu. Selain itu, di tempat ini mereka hanya bisa berkultivasi menggunakan batu dewa saja. Tapi mereka tetap akan bisa berkultivasi seperti biasa ketika sudah keluar dari alam tambang. Shinyu, Haofei, dan Heiyu memanfaatkan waktu mereka bukan untuk menambang, melainkan berlatih di Pavilion Jianglan. Di sana juga Shinyu berhasil menguasai teknik formasi pemberian dari Kaisar Niang. Dia begitu senang karena setelah latihan yang cukup lama, dia berhasil memahami teknik formasi pertama. Tapi ketika mereka kembali keluar, masalah baru datang, yang mana ada sosok monster iblis tingkat Kaisar 9 yang datang untuk menyerang. Haofei dan Heiyu sempat saling berkerjasama, namun mereka gagal mengalahkannya. Hingga Shinyu pun turun tangan dan berhasil menghabisi monster tersebut. Scene berlanjut di gua bawah tanah, terlihat Shinyu, Haofei, dan Heiyu yang sedang dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Yuchi. Pada saat itu, Yuchi mencoba menginterogasi mereka bertiga mengenai naga bawah tanah. Apakah mereka bertiga yang menemukan dan mengalahkan naga gua bawah tanah? Jika bukan mereka yang menemukan naga gua bawah tanah, maka seharusnya mereka sebelumnya bersembunyi dan juga melihat pelaku asli yang menemukan naga tersebut. Di waktu yang sama, salah satu prajurit melaporkan bahwasanya tim pencari naga sedang berkumpul dan sebentar lagi akan datang. Sambil menunjuk ke sebuah tumpukan batu, Shinyu pun menjawab kalau sebelumnya mereka hanya bersembunyi dan tak berani keluar karena naga gua bawah tanah sangatlah kuat. Melihat tumpukan batu itu, Yuchi menyadari kalau tumpukan batu itu adalah batu dewa yang sangatlah keras dan tidak mudah untuk dihancurkan. Menurut Yuchi, alasan Shinmu sangatlah masuk akal, mengingat ranah Shinyu, Haofei, dan Heiyu masih berada cukup jauh di bawah ranah yang dimiliki oleh naga gua bawah tanah. Oleh karena itu, Yuchi tidak memiliki rasa curiga terhadap mereka bertiga. Yuchi pun memutuskan untuk membebaskan mereka dan memperbolehkan mereka untuk pergi. Di waktu yang sama, prajuritnya kembali melaporkan kalau tim pencari naga mereka tidaklah menemukan jejak-jejak apapun dari naga gua bawah tanah, di bawah tanah ataupun tempat mereka sekarang. Mendengar laporan itu, Yuchi pun langsung memimpin pasukannya untuk segera pergi mencari naga gua bawah tanah di tempat lain. Singkat waktu, tampak Shinyu, Haofei, dan Heiyu yang berhasil kembali ke Jianglanzi, tepat di mana kediaman Shinyu. Tempatnya di kediaman Shinyu. Di sana Haofei mengaku begitu kagum dengan Shinyu yang mampu menanggapi situasi sebelumnya dengan cepat. Shinyu pun memberitahu bahwa ia terpaksa melakukannya karena Yuchi bukanlah tandingannya, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah menghindari pertarungan dengannya. Maka mereka akan berakhir tragis dan tidak akan bisa melindungi diri mereka masing-masing. Shinyu kemudian mencoba bertanya bagaimana cara Haofei dan Heiyu berlatih dalam latihan alam dewa dari Pubo. Heiyu pun menjawab bahwa meskipun mereka tidak berlatih lebih dalam, tapi sejauh ini Haofei telah berhasil memanfaatkan pertempuran untuk meningkatkan ranah jiwanya. Selain itu, Haofei dan juga Heiyu langsung pergi meninggalkan Shinyu untuk berlatih meningkatkan ranah jiwa mereka.
Beberapa saat setelahnya, terlihat Xin Yu yang sedang berlatih dan mencoba mencari celah dalam formasi buatannya. Pada saat itu, Xin Yu tampak begitu bingung mengapa sebelumnya saat berhadapan dengan naga gua bawah tanah terjadi sebuah kesalahan pada formasi miliknya. Padahal seharusnya ia telah menggunakannya dengan baik. Merasa penasaran akan hal tersebut, Xin Yu pun langsung memanggil Pu Bo dan memintanya untuk menemukan titik-titik krusial dan kelemahan pada susunan formasinya. Xin Yu mengaku kalau dirinya sudah dapat menyusun ribuan formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang menjadi penanda kalau dirinya telah menguasai ranah pertama pembentukan susunan formasi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa naga gua bawah tanah mampu merusak formasinya. Pu Bo pun menjawab bahwasanya dirinya tidaklah memiliki jiwa, sehingga ia tidaklah bisa memahami betul ranah pembentukan susunan formasi, dan Pu Bo juga tidak tahu banyak tentang naga gua bawah tanah. 主人道出，可轻易推演无数阵。恭喜主人。既然如此，为何老主人更是花费无法感悟阵道的第一？ Meskipun begitu, Pu Bo mengaku memiliki sebuah susunan formasi pembunuh yang telah ia susun selama puluhan ribu tahun. Pu Bo kemudian langsung menunjukkan susunan formasi pembunuh miliknya, yang mana untuk mencatatnya harus memerlukan 3 gulungan emas. Melihat susunan formasi itu, sontak Xin Yu menjadi begitu takjub, karena formasi ini adalah formasi yang paling kompleks di antara 900 jilid formasi dan bahkan puluhan ribu kali lebih rumit. Xin Yu kemudian mencoba untuk menyentuh formasi itu dan tiba-tiba saja muncullah serangan bola api yang terbang mengarah kepadanya. Hal demikian jelas membuat Xin Yu menjadi begitu terkejut. Padahal dalam formasi itu Xin Yu sama sekali tidak merasakan napas yang memiliki atribut api. Tak hanya melepaskan serangan dengan atribut api saja, serangan lainnya juga muncul, dan kali ini memiliki atribut petir. Setelah itu, Pu Bo langsung menonaktifkan formasi miliknya dan mulai menjelaskan kepada Xin Yu mengenai formasi tersebut. Pu Bo menjelaskan kalau jalur formasi ranah pertama adalah inti dari pembentukan susunan dan 900 jilid formasi hanya sebagian kecil dari lautan formasi. Dengan memahami hal tersebut, maka Xin Yu akan lebih mudah dalam ranah kedua dari formasi. Dengan kata lain, semakin banyak formasi yang disusun oleh Xin Yu, maka Xin Yu akan semakin banyak untuk memahami inti dari formasi tersebut. Di samping itu, penting juga bagi Xin Yu untuk terus melakukan pengujian pada formasinya sendiri. Nanti ketika Xin Yu mulai menguasai formasi ranah ketiga dan menjadi orang yang pertama dalam formasi dunia ilahi, Xin Yu akan menyadari kalau ranah ketiga bukanlah akhir dari segalanya. Sementara itu, Xin Yu tampak sedang merasakan keanehan pada ruang bintang yang ada di dalam tubuhnya, yang mana asal-usul intinya mulai menjadi semakin menyusut dan berubah menjadi warna pasta. Selain itu, di sana juga terdapat sebuah ruang memutar yang tampaknya menguasai seluruh ruang bintang milik Xin Yu. 10亿年重新立，便是出现了推演时无穷无尽，成为神界阵法第一。难道说，对预感，去修习阵道，静观其变好了。 Singkat waktu, terlihat Xin Yu, Hao Fei, dan He Yu yang sedang pergi menjalankan tugas ke desa Puzu. Sebelum itu, mereka sempat bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Kapten Liu. Kapten Liu memberitahu kalau desa Puzu bukanlah desa yang bagus, karena dipenuhi oleh kemarahan para roh dan sangatlah terpencil. Yang lebih penting, salah satu dari 3 Askenden yang mendominasi gunung telah berhasil menguasai desa Puzu, yakni Black Dragon Pool atau Kolam Naga Hitam. Para penghuni desa Puzu setiap tahunnya harus selalu membayar pajak pada Kolam Naga Hitam dan kepala desa. Istana Kolam Naga Hitam memiliki 3 penguasa, yang mana ketiga penguasa itu adalah penguasa para dewa dan pemimpinnya adalah salah satu dari 5 penguasa kota Yuji. Pada keesokan harinya, Kapten Liu, Xin Yu, Hao Fei, dan He Yu pun tiba di desa Puzu. Hari mereka tiba di sana adalah hari di mana diadakannya pemungutan pajak. Pada saat itu mereka secara tak sengaja bertemu dengan rekan lama mereka yang bernama Xing Yuan. Melihat keberadaan Xing Yuan, sontak Xin Yu menjadi begitu terkejut karena kondisinya sekarang sudah seperti seorang buruh, padahal dulunya dia adalah seorang raja. Terlebih lagi saat ini Xing Yuan tampak sedang berusaha mengumpulkan batu roh untuk membayar pajak di desa Puzu. Tak berselang lama dan tak jauh dari sana terlihatlah seorang wanita yang bernama Ji Yuan, dan dia adalah rekan dari Xing Yuan.
Melihat keberadaan Ji Yuan, Xing Yuan tampak begitu tertarik dengannya. Lalu ia pun langsung pergi menghampirinya. Di momen serupa datanglah salah satu dari utusan kolam naga hitam yang bernama Liu Xian. Pada saat itu Liu Xian berteriak mengumpulkan semua orang untuk menyerahkan pajak yang harus mereka bayar. Saat mereka sedang mengumpulkan pajak, Liu Xian sempat mencoba menggoda Ji Yuan dan memegang tangannya dengan sangat erat. Hal demikian jelas membuat Xing Yuan menjadi begitu emosi, sehingga dia pun langsung mencoba untuk melindungi Ji Yuan dengan melepaskan tangan Liu Xian yang sedang memegang Ji Yuan. Tak terima dengan tindakan dari Xing Yuan, Liu Xian pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang, hingga membuat Xing Yuan terpental. 下界的地位在神界，没想到暗星界的惊行军，小云妹妹你不用，这下级神人是你家的仆人。小云， Pada saat yang bersamaan datanglah ayah Ji Yuan yang bernama Jiu Futian. Ketika itu Jiu Futian mencoba menghampiri Liu Xian dan memintanya agar tidak usah buru-buru untuk menikahi Ji Yuan. Di saat Ji Yuan menolak untuk didekati Liu Xian, ayah Jiu Futian pun justru sangat menyukai Liu Xian dan setuju untuk menikahkan putrinya dengan Liu Xian. Liu Xian kemudian memberitahu bahwa dirinya telah membelikan sebuah hadiah berupa rumah untuk pernikahan dirinya dan Ji Yuan nanti. Hadiah yang sudah dia sediakan itu pun membuat Jiu Futian semakin menyukainya dan ingin mempercepat pernikahan putrinya dengan Liu Xian. Mendengar hal demikian, Xing Yuan pun mencoba melindungi Ji Yuan dan mengatakan kalau Liu Xian adalah seorang perampok yang memanfaatkan posisinya di kolam naga hitam. Xing Yuan juga memberitahu bahwa dirinya juga akan bekerja keras untuk menjadi kaya dan menikahi Ji Yuan. Akan tetapi, Jiu Futian sama sekali tidak mempercayainya dan tidak merestui hubungan putrinya dengan Xing Yuan. Tak tinggal diam saja, Xin Yu, Hao Fei, dan He Yu pun mulai turun tangan untuk membela Xing Yuan. Ketika mereka bertiga menunjukkan keberadaannya, Liu Xian sama sekali tidaklah berani mengusik mereka karena ranah mereka cukup tinggi dibandingkan dengan dirinya. Xin Yu kemudian memberikan 300 batu dewa tingkat tinggi dengan mengatakan kalau 300 batu dewa ini adalah milik Xing Yuan. Setelah mendapatkan 300 batu dewa itu, Xing Yuan pun langsung membawa Ji Yuan pergi sambil mengatakan kalau ia akan segera membeli rumah untuk Ji Yuan. Sementara itu, Liu Xingyan menjadi begitu emosi. Akan tetapi ia hanya bisa pasrah dan tak dapat mengganggu Ji Yuan dan Xing Yuan lagi. Singkat waktu, Xing Yuan tampak sedang membawa Xin Yu dan rekan-rekannya pergi ke kota Yuqi. Dan di sana mereka berencana untuk membeli sebuah rumah. Setibanya di sana, mereka langsung dipandu oleh seorang pemadu yang bertugas untuk menjual rumah di kota Yuqi. Sebelum membeli rumah, mereka dapat memeriksa bentuk dan ruangannya terlebih dahulu dengan melihatnya di selip giok. Setelah melihat rumah melalui selip giok itu, Xing Yuan langsung membeli salah satu gedung yang ada di distrik utara, seharga 228 batu dewa tingkat tinggi. 算了算了，这些房子都属于……我要买北区的这栋。 Di waktu yang sama, secara mengejutkan datanglah seorang pria yang merupakan seorang komandan bernama Liu Jin. Liu Jin kemudian berkata kalau ia ingin membeli rumah yang telah dibeli oleh Xing Yuan. Mendengar keinginan Liu Jin, sang pemandu pun langsung mengambil kunci rumah yang dibeli oleh Xing Yuan dan memberikannya kepada Liu Jin, lalu mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Xing Yuan. Di momen serupa, seorang komandan tim kultivator Xuan Jisan bernama Huang Jing datang. Dia berkata kalau ia juga menginginkan rumah yang sama seperti yang diinginkan oleh Liu Jin. Sebagai seorang junior, Liu Jin tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga dengan pasrah ia pun memberikan kunci rumah tersebut kepada Huang Jing. Sebelum pergi, Huang Jing sempat menyarankan Xin Yu agar membeli rumah di distrik selatan, karena di sana adalah tempat yang cocok untuk Xin Yu berlatih spiritual. Mendengar saran itu, Xin Yu pun langsung menurutinya dan bahkan Xing Yuan juga berencana untuk membeli rumah di distrik selatan. Pada sore harinya, Xing Yuan, Xing Yu, dan rekan-rekannya tampak sedang makan bersama di sebuah restoran, tepatnya di luar menara Jihue. Di restoran itu mereka sama sekali tidak dapat menikmati hidangan dengan tenang, karena di sana terjadi sebuah pertikaian antara dua pemuda yang bernama Liu Yuxi dan Huang Fu Liu Sui.
Pada saat itu, Liu Xi sepertinya sedang memaksa Huang Fu dan saudarinya untuk bersama mendapatkan sebuah harta karun dengan cara yang kotor. Namun Huang Fu menolaknya mentah-mentah. Bahkan tanpa rasa ragu ia berani menyerang Liu Xi jika dia itu terus mengganggunya. Di tengah-tengah keributan, seorang kakek tua bernama Sun Lian langsung melempar sebuah mangkok tepat di wajah Liu Xi, sambil berkata kalau mereka sama sekali tidak punya sopan santun di restoran. Tak terima dengan tindakan dari Sun Lian, Liu Xi tanpa rasa ragu mencoba menyerangnya. Akan tetapi tanpa bergerak sedikit pun, Sun Lian mampu menghentikannya dan bahkan memberikan tekanan kepadanya. Kejadian ini membuat seluruh pengunjung restoran termasuk Xin Yu dan para saudaranya menjadi ketakutan. Mereka pun bergegas pergi keluar dari restoran. Xing Yuan dan Ji Yuan berhasil keluar dari restoran. Sedangkan Xin Yu, Hao Fei, dan He Yu mereka harus terjebak di dalam restoran karena adanya sebuah penghalang yang dibuat oleh Sun Lian. Tak berdiam diri saja, Hao Fei pun sempat mencoba untuk menghancurkan penghalang itu dengan tongkatnya. Namun tindakan dari Hao Fei itu justru membuat Sun Lian menjadi marah dan langsung memberikan tekanan energi kepadanya. Setelah itu, Sun Lian mulai menyiksa Liu Xi dengan menghancurkan lengannya dan membelenggu seluruh tubuhnya. Melihat hal demikian, Huang Fu dan saudarinya pun mulai bergerak menyerang Sun Lian untuk membantu Liu Xi. Namun sayangnya kekuatan mereka belum cukup untuk melawan Sun Lian. Hingga pada akhirnya mereka harus bernasib sama seperti Liu Xi. Di tengah amarah Sun Lian terhadap Liu Xi, saudari Huang Fu mencoba untuk meminta maaf kepada Sun Lian. Hingga Sun Lian memutuskan untuk memaafkan mereka dan melepaskan mereka. 放开我弟弟！打扰了别人。是我有眼不识泰山。 Sun Lian kemudian mulai mendekati kelompok Xin Yu sambil menunjukkan rasa ketertarikannya kepada Hao Fei sebagai sesama keturunan kera. Bahkan Sun Lian sampai ingin mengangkat Hao Fei untuk menjadi muridnya dan memaksanya untuk menjadi pengikutnya. Lantas Hao Fei langsung menolak dengan memberitahu kalau dirinya sudah memiliki seorang guru yakni Jiang Nan. Mendengar perkataan Hao Fei, Sun Lian hanya tertawa dan berkata kalau Jiang Nan tidak akan pernah keberatan terhadap keinginan Sun Lian. Sebelum membawa Hao Fei pergi jauh, Xin Yu sempat bertanya bagaimana cara dia agar dapat menemui Sun Lian dan Hao Fei. Sambil membawa Hao Fei pergi menjauh, Sun Lian menjawab kalau mereka dapat menemuinya di Laut Sura. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.